hujan gol terjadi. Total 8 gol tercipta dalam pertandingan yang mempertemukan dua tim sekota ini. Yang menarik, Atleti nggak bermain terlalu pragmatis. Mereka nggak hanya mengandalkan defense counter. Tim asuhan Diego Simeone ini juga bermain dengan possession dan build up konstruktif, serta mampu memberikan perlawanan alot kepada Real Madrid. Kedua tim saling berbalas gol hingga skor sama kuat 3-3 di waktu normal, memaksa laga harus dilanjutkan dengan extra time 2 kali 15 menit. Pada akhirnya, Real Madrid dengan fungsional play-nya bisa mengungguli rival sekotanya tersebut. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari perspektif taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Real Madrid turun dengan formasi 4-3-1-2 atau 4-4-2 Diamond. Nacho dan Rudiger menjadi center back di jantung pertahanan, diapit oleh Mendy dan Carvajal. Di tengah, Tchouaméni, Modric, dan Valverde menopang Bellingham yang bermain di belakang dua false nine, Rodrigo dan Vinicius Junior. Di kubu Atleti, Simeone menerapkan formasi 3-5-2 dengan Griezmann dan Morata sebagai dua penyerang di depan. Pada lini tengah diisi oleh trio De Paul, Koke, dan Saúl Ñíguez. Mereka diapit oleh dua wingback di sisi sayap, yakni Marcos Llorente dan Samuel Lino. Hermoso, Savic, dan Gimenez mengisi pos 3 center back di belakang. Pada laga ini Atleti bermain dengan pendekatan build up konstruktif. Di fase awal mereka menggunakan banyak pemain di belakang. Terlihat 3 center back di lini pertama dan 3 gelandang yang ikut turun di lini kedua. Banyaknya pemain Atleti ini juga difungsikan sebagai invite press atau menarik pemain-pemain Madrid untuk naik. Tim berjuluk Los Rojiblancos ini cukup sabar dalam melakukan bangun serangan. Dengan formasi 3-5-2, secara natural mereka memiliki dua wingback yang mengisi kelebaran di sisi sayap. Wingbacknya ini difungsikan sebagai opsi sirkulasi untuk disorganisasi atau memecah blok press Madrid dan membuka akses progresi di depan. Terlihat ketika on possession, Atleti memiliki struktur yang cukup ideal, yaitu dengan memiliki koneksi di tengah dan kelebaran di sisi sayap. Di depan, Griezmann bertindak sebagai second striker yang kerap turun ke ruang antar lini, sedangkan Morata lebih statis di depan sebagai pemain yang menjaga kedalaman atau panjang lapangan. Sebagai second striker, Griezmann merupakan kunci dari serangan Atleti. Ia kerap berada di ruang antar lini dan beberapa kali turun ke lini tengah untuk ikut terlibat dalam fase bangun serangan atau juga penciptaan peluang. Di laga ini memang Atleti kerap melakukan progresi melalui lini tengah dengan bantuan Griezmann tadi. Terlihat di klip ini, pemain asal Prancis tersebut bersama dua gelandang Atleti melakukan link up di lini tengah. Pada momen yang lain, terlihat bagaimana peran Griezmann di fase attacking. Sirkulasi yang dilakukan oleh Atleti pun tujuannya untuk membuka ruang di lini tengah yang nantinya akan diekspos oleh Griezmann. Di sini pressing Madrid bisa dieliminasi. Griezmann turun ke lini tengah menjadi target progresi dan pertahanan Madrid langsung terekspos 3 versus 6. Di gol pertama, secara tidak langsung terjadi nggak lepas dari peran Griezmann yang mengekspos ruang antar lini Madrid dan menggeser serangan ke Samuel Lino di kiri. Pemain nomor punggung 12 itu pun melepaskan placing yang bisa ditepis Kepa dan jadi corner bagi Atleti. Lewat corner inilah tercipta gol pertama dari tim asuhan Simeone. Sepak pojok Griezmann berhasil disambut oleh Hermoso yang lepas dari kawalan Rodrigo. Real Madrid menjawab gol Atleti ini dengan proses yang sama, dari corner kick di mana Rudiger nggak terkawal di antara 3 center back Atleti. Hermoso dan Gimenez di depannya nggak bisa jangkau bola, dan Savic di belakangnya tidak terlibat dalam duel. Nah, pada gol kedua Atletico Madrid, Griezmann lah yang jadi aktor utamanya. Bersama Koke dan De Paul, ia melakukan link up di lini tengah dan lagi-lagi mengekspos ruang antar lini Madrid. Pergerakannya menarik dua pemain, Modric dan Rudiger. Di depan, Morata juga mengikat Nacho. Di sini terlihat kecerdikan dari Griezmann yang bisa merubah arah dribblenya ke ruang kosong di backline Madrid, serta melepaskan tembakan kaki kanan yang nggak bisa dihalau oleh Kepa. Ancelotti memang dikenal sebagai pelatih yang nggak memberikan batasan-batasan posisi kepada pemain-pemainnya.
Ide bermainnya lebih ke fungsional play, atau pemainnya memposisikan diri berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan posisi. Dengan fungsional play, yang mana pemain-pemainnya nggak terikat oleh posisi, maka akan sering terlihat rotasi posisi dan pergerakan antar pemain yang dinamis dilakukan oleh pemain-pemain Madrid. Seperti yang terlihat di klip ini, Rodrigo, Valverde, dan Carvajal bergantian berada di area sayap. Fungsinya adalah untuk menciptakan kelebaran maksimal. Hal yang sama juga dilakukan di sisi kiri. Ada Bellingham, Vini, dan Ferland Mendy yang bergantian menempati koridor sayap. Tujuan Madrid untuk menciptakan kelebaran maksimal ini adalah guna merenggangkan blok pertahanan Atleti yang cukup kompak dengan shape 5-3-2. Terlihat di sini, dengan kelebaran maksimal dan banyaknya pemain di depan, Madrid bisa membuka celah di backline Atleti, meski belum bisa menghasilkan peluang. Di proses gol kedua lah, terlihat bagaimana fungsional play Madrid ini berjalan. Nampak di sini, Ferland Mendy yang seorang bek kiri masuk ke tengah untuk mengisi fungsi area striker yang ditinggalkan oleh Rodrigo karena melebar ke sisi kiri. Juga terlihat bagaimana kelebaran maksimal yang diterapkan oleh Madrid menjadikan tim asuhan Ancelotti ini bisa memindah arah serangan atau switch play. Terjadi disorganisasi di backline Atletico Madrid, dan Carvajal menemukan celah untuk melepaskan umpan mendatar ke kotak penalti yang disambut oleh Ferland Mendy. Pada laga ini ada satu kelemahan Madrid yang berulang kali diekspos oleh Atleti, yaitu antisipasi crossing. Dalam beberapa momen, Atleti bisa mendapatkan peluang dari skema crossing yang gagal diantisipasi oleh bek-bek Madrid. Puncaknya adalah ketika di babak kedua, Atleti bisa cetak gol ketiga dari kesalahan antisipasi crossing yang dilakukan oleh Kepa. Di sini memang ia mendapatkan gangguan dari Morata sehingga tangkapannya lepas, mengenai Rudiger dan masuk ke gawang sendiri. Namun, Madrid lagi-lagi bisa menyamakan kedudukan. Kali ini dari situasi serangan balik. Dua pemain yang baru masuk yaitu Camavinga dan Kroos terlibat di awal proses terjadinya gol ini, di mana keduanya berhasil mengeliminasi counter press dan langsung mengekspos sisi kanan pertahanan Atleti yang kalah jumlah 3 versus 2. Nggak sulit bagi Bellingham, Rodrigo, dan Vini mengeliminasi pertahanan Atleti. Meskipun Oblak dan back-backnya beberapa kali melakukan blok untuk menyelamatkan gawangnya, namun sepakan Carvajal yang muncul dari lini tengah nggak bisa dibendung lagi. 3-3. Keterlibatan Camavinga dan Kroos juga jadi bukti efektifnya pergantian yang dilakukan Ancelotti, dan selalu ada game plan di balik perubahan skuad ini. 3-3 di waktu normal. Pada masa extra time, Madrid mendominasi. Di sini terlihat bagaimana mereka memiliki kedalaman skuad bisa menguji Atleti. Ancelotti memiliki Brahim Diaz, Ceballos, dan Joselu sebagai tenaga segar di masa extra time. Dengan masuknya Joselu, Madrid mengubah cara menyerangnya dengan lebih banyak mengirimkan crossing guna menyuplai target man ini yang memiliki keunggulan dalam duel udara. Dan benar saja, Joselu menjadi aktor di gol keempat Madrid. Mendapatkan crossing dari saudara iparnya, Carvajal, sundulan Joselu sebenarnya nggak sempurna, namun mengenai Savic dan bola gagal diantisipasi oleh Oblak. Pada menit akhir extra time, Madrid memantapkan kemenangannya melalui gol Brahim Diaz yang ia cetak setelah memenangkan adu sprint dengan Jan Oblak ketika ia maju jauh meninggalkan gawangnya. Rotasi dan pergantian pemain jadi bagian penting dalam mengarungi satu musim kompetisi penuh. Mengabaikan rotasi dan pergantian ini, suatu tim bisa kehilangan stabilitasnya dan sulit untuk bersaing di banyak kompetisi selain harus bermain full di liga. Lewat kemenangan ini, Madrid melaju ke final Piala Supercopa de Espanya, menunggu pemenang antara Barcelona dan Osasuna yang akan bermain dini hari nanti.